fasal pada menjelaskan tentang hukum-hukum haji dan umrah. Huma fardhani fil umri marratan. Adapun keduanya haji dan umrah fardhani yaitu wajib hukumnya keduanya fil umri dalam seumur hidup marratan satu kali alal muslimi atas muslim al-hurri yang merdeka al-mukallafi yang mukallaf al-mustati'i yang mampu wal istita'atu an yakuna qadiran 'ala zadi war rahilati. Adapun mampu yaitu bahwa ada oleh seseorang qadiran yaitu kuasa 'ala zadi atas perbekalan war rahilati dan kendaraan fadilaini yang lebih keduanya an mu'nati man talzamuhu mu'natuhu dari biaya orang yang wajib akan dia oleh membiayain orang-orang itu zahaban padahal perginya wa iyaban dan pulangnya wa an yakuna at-tariqu aminan dan bahwa ada oleh perjalanannya aminan yaitu aman sentausa. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang rukun Islam yang keempat, mulai malam hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umrah. Perlu diketahui, kalau kita berbicara haji, maka tentu kita berbicara yang pertama definisi haji, baik secara bahasa maupun dalam terminologi agama. Begitu juga umrah, baik secara bahasa definisinya maupun dalam terminologi agama. Yang kedua, kita berbicara dalil kapan mulai disyariatkan haji. Yang ketiga, apa hukum-hukum haji dan umrah. Yang keempat, apa rukun-rukun haji dan umrah. Kelima, apa wajib-wajib haji dan umrah. Keenam, apa sunnah-sunnah haji dan umrah. Seputaran ini di antara yang kita harus bahas berbicara haji dan umrah. Panjangnya saudara, kalau ngomongin haji dan umrah, semua orang pengen hajinya mabrur. Semua orang pengen umrahnya mabrur. Untuk menuju mabrur ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, aturan sebelum haji dan sebelum umrah. Yang kedua, aturan ketika haji dan ketika umrah.
Yang keempat, yang ketiga, aturan sesudah haji dan sesudah umrah. Tiga ini haruslah dipenuhi oleh orang yang berharap haji dan umrahnya mabrur. Berbicara haji, saudara, secara bahasa artinya mutlaqul qasdi, menuju. Kalau orang menuju kemana saja, itu disebut berhaji secara bahasa. Namun haji di dalam terminologi agama adalah qasdul ka'bati lin nusukil ati bayanuhu. Haji itu adalah mengajak menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian manasik yang akan datang penjabarannya dalam beberapa pertemuan ke depan. Sedangkan umrah dalam etimologi artinya berkunjung, ziarah. Kalau orang tur, bahasa Arabnya umrah. Begitu. Namun dalam terminologi agama adalah qasdul ka'bati lin nusukil ati bayanuhu. Yang namanya umrah menyengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian manasik umrah yang akan datang penjabarannya dalam beberapa pertemuan mendatang. Inilah definisi haji dan definisi umrah. Kapan mulai disyariatkan haji ini? Mulai disyariatkannya dalam satu pendapat pada tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun terakhir, tahun menjelang tahun 10, jadi 9 ke 10. Itu Nabi haji, menunjukkan bahwa haji itu wajibnya diperlambat, tidak langsung. Arti diperlambat, bila kita sudah memiliki kemampuan persyaratan haji, berarti kita orang sudah diwajibkan haji oleh agama, tidak langsung tahun ini berangkat. Boleh saja tahun depannya, boleh saja tahun depannya, boleh saja tahun depannya, dengan catatan kita masih punya perasaan, masih hidup. Enggak boleh kita mati. Kalau kita mati, berdosa bagi orang yang diwajibkan haji. Namanya haji itu wajibnya alat tarahi la alal faur. Tidak langsung, tapi secara berdiantar-entar boleh. Haji ini secara umum hukumnya banyak, kayak umrah. Ada yang hukumnya sunnah bila bocah belum baligh, itu bocah umrah sunat doang. Nanti udah gede,
wajib umroh dia. Bocah haji dipanggilnya haji entong, masih entong udah haji. Nanti udah gede kalau mampu wajib haji. Yang kedua, haji itu hukumnya fardu kifayah, yaitu demi mensyiarkan Ka'bah sepanjang tahun orang kudu ada sedunia yang haji. Enggak boleh enggak, kudu ada untuk menghidupkan Ka'bah. Itu namanya disebut fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Nah, ini materi kita. Huma fardani fil umri marratan. Haji itu hukumnya fardu ain bagi orang yang memenuhi kriteria untuk haji. Wajib dia haji berdasarkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah menjelaskan kewajiban berhaji. Sedangkan kewajiban umrah berdasarkan ayat yang ada di surat Al-Baqarah pada ayat 196 Allah menyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi juga riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, Nabi menjelaskan ketika ditanya sahabat, hujja an abika wa'tamir, berhajilah kau badalin orang tuamu dan juga umrohin. Itu menunjukkan haji dan umrah hukumnya wajib seumur hidup satu kali. Seumur hidup satu kali. Seumur hidup wajibnya satu kali. Satu kali wajibnya. Selebih dari satu kali sunnat, kecuali nadar, jadi wajib juga karena nadar. Siapa yang diwajibkan haji? Kriterianya, orang-orang yang diwajibkan haji, pertama kriterianya muslim. Artinya orang yang kafir tidak diwajibkan haji karena dia tidak beragama Islam. Begitu. Kedua adalah al-hur, yakni merdeka. Merdeka. Kalau hamba sahaya tidak diwajibkan berhaji. Budak tadi dibilang sunnah saja kalaupun haji, kayak bocah. Ketiga, yang diwajibkan haji adalah orang mukallaf,
yakni berakal dan baligh. Kalau mau dipisah, pertama muslim beragama Islam, 2 merdeka, 3 baligh. Kalau dia bocah tidak diwajibkan haji karena belum baligh. 4 berakal. Kalau dia orang gila tidak diwajibkan berhaji. Yang kelima, wajib haji itu adalah mampu. Kalau orang itu mampu, maka dia diwajibkan oleh agama untuk berhaji. Orang yang mampu. Biar kita gampang mengukur mampu, kita ambil contoh duit dulu dah. Duitnya 60 juta. Kita ini malam punya duit 60 juta. 60 juta. Biaya haji berapa tuh ya? Kemarin berapa ya? Kemarin 40 Pak. Baik. Kalau kita sekarang ini 60 juta punya duit nih malam yang ngaji nih, dipotong buat biaya haji 40 juta. Setoran awal 25 juta biasa. Sama pelunasan. Jadi 40. Maka duit kita 60 juta dipotong 40 juta buat biaya haji. Sisa berapa tuh? 20 juta. 20 juta buat bini kita sebulan ditinggal haji. Cukup nggak jajannya? Ini yang bener nih. Hah? Bininya sebulan 20 juta tuh. Kan ditinggal haji 40 hari tuh. Sebulan biar gampang. 40 juta cukup nggak? Hah? Yang bener nih. Cukup nggak? Berarti yang ngaji nih bila punya duit 60 juta nih malam wajib berhaji. Kalau enggak haji dosa. Kalau usahanya merosot, jangan salahin Allah. Begitu. Tapi kita enggak punya duit 60. Orang yang di dompetnya cuman ada 5 juta. Tapi kita punya kontrakan 10 pintu. Begitu. Maka sama dengan kita punya duit. Tendang tuh satu kontrakan. Bukan pakai kaki tendangnya. Dijual untuk haji, nyetor haji. Wajib kita haji. Kita nggak punya duit 60 juta, tapi kita punya mobil Alphard 3. Jual satu untuk haji. Kalau enggak, kita dosa. Dosa. Haji itu murah. Islam ini enggak ada ajarannya yang mahal. Enggak ada. Enggak ketemu di Islam ajaran yang mahal. Apa contoh? Kurban. Kurban rendahnya pakai kambing. Kambing saudara sama handphone Samsung S7 mahal mana? Nih bener nih, mahal mana? Handphone kebeli, ngurban tiap tahun ngantri daging kurban, parah nih, parah. Jadi muslim. Parah ini.
bener. Yang kayak ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Banyak. Yang mana orangnya? Ini nggak bener ini. Kambing sama motor. Tinggian mana? Motor. Motor punya 2, punya 3. Tiap tahun ngantri daging kurban. Aduh, parah ini. Kalau rezekinya seret, jangan salahin Allah. Dia aja sama Allah nggak peduli, tapi dia pengen dipeduliin sama Allah. Kurang aja. Haji sama mobil Avanza aja. Mahal mana? Mahal mobil. Ada muslim, mobil punya 2, kadang punya 3. Haji nggak berangkat. Parah yang kayak begini, parah. Kalau hidupnya morat-marit, jangan salahin Allah. Ada kewajiban dia yang tidak dijalani. Begitu orang mobil yang mahal ratusan juta kebeli, haji kan 25 juta ya kan? Haji 25 juta. Habis 25 juta, besok sehari 2.000, sebulan 60. 60 kali 10 bulan 600. Benar nggak? 600 ribu kan? Nah, kalau setahun 720 kali 10 tahun udah 7 juta. Kan ringan pemerintah itu maksudnya. Kalau kita bayarnya kayak begitu. Apalagi sehari 5.000 sesudah 25 juta. Cukup. Maka orang yang punya duit 60 juta wajib haji. Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram famata wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Siapa orang punya duit ukuran 60 juta atau duit mau nggak punya tanah sehektar di petukangan, atau duit mau nggak punya banyak itu punya mobil 4, atau punya kontrakan 10 pintu aja. Haji entar lalu dia mati belum haji. Kata Nabi, maka dia boleh pilih agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani. Islam tolak dikuburnya, tak boleh. Duitnya banyak, enggak berhaji dia. Tapi urusan pemerintah. Kewajiban kita nyetornya. Wajib kita nyetor. Udah nyetor kita mati, enggak salah. Salah pemerintah kenapa lama kita diberangkatinnya urusannya. Tapi nyetornya wajib. Bagi yang sudah mampu. Jangan tiap tahun minta rezeki mulu tiap malam baca waqi'ah, baca sholawat nariyah. Udah punya duit mah beli tanah lagi, beli kontrak lagi, beli mobil lagi, nyetor haji. Orang mau. Ini parah. Gimana mau subur dia? Ama Allah enggak mau makasih.
salah dia nyetornya. Yang belum haji, yang haji nih, kalau kita ukuran punya duit 60 juta besok besok hari apa ya? Oh iya belum, Senin kita nyetor. Jangan enggak begitu. Pakai dana talangan enggak usah. Enggak benar, itu mengutang namanya. Kita jangan kayak begitu-begitu, yang wajib yang mampu. Jangan dibikin susah. Ntar kita mati belum lunas lagi. Enggak usah. Yang mampu, itulah yang diwajibin haji. Kalau kita punya duit nih 60 juta atau punya kontrakan banyak, jual datu, enggak bakal jadi miskin. Allah bakal ganti lagi dengan yang lebih banyak dari kontrakan yang ada bila kita wajib haji. Atau dulu sih kita punya duit banyak, ratusan juta dulu, buat beli mobil, ujungnya merusak, tabrakan, macam-macam, atau buat beli apa. Dulu banyak duit kita, waktu banyak tuh berarti kita berkewajiban haji. Sekarang kita enggak punya kewajiban itu, enggak gugur. Kita harus punya niat kenceng untuk kita bisa nyetor haji, karena kewajiban haji sudah pernah ada pada kita. Cuman kitanya meleng saat itu, demennya jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Singapura, Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Bali, ke puncak. Berapa kali itu duit yang buat sewa hotel tuh, kalau buat nyetor haji cukup enggak itu? Lebih kali ya. Nah, salah kita kudu haji, jangan tidak haji. Berdosa kita, sayang kita ibadah. Kalau kemudian matinya jadi Nasrani, jadi Yahudi, saya nyetor aja dah. Kalau udah nyetor berangkat tahun kapan, itu urusan pemerintah. Yang penting, jadi kalau kita ditanya di akhirat, ente ini belum haji, saya udah nyetor, jangan salahin saya, no pemerintah. Gitu, nanti dia yang bakal dipanggil. Urusan dia sama Allah, kita menyetor aja, wajibnya nyetor. Jangan kita enggak nyetor. Begitu, wajib kita nyetor. Nyetor itu untuk nolongin kita supaya kita selamat. Allah bakal ganti duit-duit itu, bakal ganti. Duit buat haji dipakai, diputer usaha, hancur usahanya, hancur. Kita jangan, kita niatin buat haji hanya satu, lumayan 25 juta. Kalau berdua bini 50, buat nambahin usaha lumayan. Akhirnya haji kalah, usaha maju kagak. Banyak yang terjadi kayak begitu, hancur-hancuran usahanya. Kita harus renungi ini agar supaya kita tidak nyalahin Allah. Gua udah begini, gua udah begitu, ngapa gua dibikin susah usaha gua? Ada enggak yang salah pada kita? Begitulah Islam mengatur. Jangan sampai kita jadi muslim malah kita yang salah.
begitu tidak mau mengunjungi Baitullah. Begitu. Mau haji dulu silakan, mau umrah dulu silakan, terserah kita. Yang penting kudu haji, jangan tidak haji. Begitu. Kudu haji. Kalau saudara ini termasuk yang haji ini kaya, duitnya banyak, melihat kondisi yang ada sekarang ini haji enggak karu-karuan, lama banget. Kalau duitnya banyak ikut aja yang haji plus, paling 5 atau 7 tahun lah. Cuman nama juga plus, duitnya juga plus, nama juga plus. Itu teknis. Nyetor di reguler aja nggak apa-apa. Kalau duitnya banyak, bapak-bapak yang ngaji ini setorin aja anaknya tuh yang umurnya berapa ya? Kayaknya 12 tahun lah. Anaknya yang umur 12 tahun tuh setori. Ketika haji lama ngantrinya, berapa tahun ya? Jakarta Selatan 20 tahun. Berarti kalau sekarang anak kita umur 15 ditambah 20 tahun lagi 35, masih gagah badannya. Masih gagah. Kalau termasuk duitnya banyak kayak begitu. Anaknya tuh jangan dientar-entar. Sebab entar nunggu anak umur 60, ya ditambah 20. Udah ngkong. Kasihan. Bagaimanapun haji perlu fisik, perlu tenaga. Begitu. Kalau mampu. Begitu maksud saya. Jangan tidak disetorin untuk anaknya. Enggak apa-apa. Biar dia masih gagah, udah ketika haji masih ada tenaga. Begitu. Kalau di Sulawesi Selatan, haji 40 tahun antrinya. 40 tahun. Itu berdasarkan info yang kami dapat. Sulawesi terpanjang 40 tahun. Itu kalau anak kita pengen haji umur 15 setori. Umur 15 ditambah 40, 55. Tuh begitu. Kalau kita nyetornya sekarang, umur kita sekarang 50, berarti kita berangkat umur 90 tahun. Masih beruntung Jakarta Selatan bila cuma umpama 20 tahun seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Kalau mampu, jangan minta-minta. Allah yakin ganti duit kita. Jangan minta-minta duit. Pengen nambah kontrakan, tar dulu dah. Daripada kalau duit udah masuk aman, kita mati, enggak dosa kita. Kan tahapannya udah begitu. Biar enggak puyeng di kita. Tuh begitu. Ibarat kita orang tua, kalau duit kita datang di lebaran ke rumah orang tua, timbang bawa kongguan doang. Itu balasannya tuh orang tua, tape uli, beras. Itu datang ke rumah orang tua.
apalagi datang ke Baitullah, ke rumah Allah. Jangan takut kita haji, jangan takut. Jadi yang diwajibin haji kita bisa ukur nih, muslim kayaknya masuk kita, merdeka masuk kita, balik nih yang haji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Ini yang 15 berakal, mampu. Yang kita belum mampu. Jadi dana talangan ndak usah. Mau nabung aja seperak di rumah dah. Kalau mampu dah baru setoran. Itu aja. Kalau pengen haji. Begitu. Ini haji nih biar kita benar untuk syukur sama Allah bagi yang mampu. Nah, disebut mampu tuh ada aturannya. Mampu tuh wal istita'atu, yang disebut mampu an yakuna qadiran ala zadi warrahilati, orang itu memiliki kecukupan untuk biaya haji ONH begitu. Karena untuk biaya tinggal di Mekah udah ada living cost, dipulangin kira-kira 4,5 juta oleh pemerintah setiap sesudah disetor lunas berangkat bakal dibagi duit di Pondok Gede kurang lebih 1.000, yakni kira-kira 4-5 juta buat biaya hidup di Mekah. Maksudnya begitu. Udah ada biaya kita, tinggal bini kita dan anak kita selama pergi. Makanya gambaran saya yang gampang 60 juta dipotong kata orang tua kita 40 juta, sisa 20 buat jajan bini kita selama kita haji itu 20 juta sebulan. Kira-kira cukup enggak bini sebulan 20 juta? Itu ibu-ibu jawab. Cukup katanya teh. Berarti ini bapak-bapak nih wajib haji kalau punya duit segitu. Bagi yang mampu lebih dari yang hadir nih udah haji, duitnya banyak, minimal 5 tahun sekali ke Mekah. 5 tahun sekali. Dalam madhab Abu Hanifah 5 tahun sekali bagi yang kaya wajib haji. Haji lagi. Kalau kita madhabnya seumur hidup sekali. Sunat 5 tahun sekali haji. Kata Allah dalam hadis qudsi, inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi rizqahu yamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrumun. Kata Allah, sesungguhnya seorang hamba ku kasih sehat badannya, ku berikan maju usahanya, rezekinya luas. Berlalu 5 tahun tidak datang ke Baitullah, tuh hamba kurang barakah. Begitu dihampakan dari kasih sayang Allah. Kalau kita duitnya banyak, paling lama 5 tahun
sekali ke Ka'bah. Ngecas. Gitu. Kalau duitnya banyak. Begitu. Kenapa kita kurang maju? Penyebabnya karena kurangnya kita ngerayu Allah. Kurang. Kalau kita pengen banyak dan maju usahanya, kita harus pandai ngerayu Allah. Bagaimana caranya? Kebanyakan kita kalau nih malam ini nih ada orang bagi duit sama kita 300 juta. Nih malam nih yang ada di kotak kita mau beli motor PCX, mau beli mobil expander, mau ke Bali, kenapa? Enggak ada. Itu yang menyebabkan duit kita dikit. Enggak muncul pengen ziarah ke Rasulullah. Enggak muncul. Itu yang bikin kita susah. Rayu buat ke Rasulullah. Ya Allah, kasih warung saya laris. Saya pengen ziarah ke Rasulullah. Allah kasih larisnya. Saya pengen ziarah ke Baitullah. Begitu yang muncul. Maka saya banyak bagi teman-teman majelis itu baca Rotibul Hada. Minta apa? Minta dianterin ke Rasulullah, ke Baitullah. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati Baitillah wa ziyarati Rasulillah bihaqqi hadha ratib wasah. Tuhan, anterin saya, keluarga saya, anak-anak saya bisa nyampe ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah dengan ratib hadad yang saya baca ini. Begitu. Maka tidak ada rumusannya anak-anak majelis itu mati belum ke Mekah. Enggak ada. Asal dibaca ratibnya tiap hari. Cuman kadang dibacanya 2 minggu sekali. Itu juga kalau enggak pering. Ya gimana? Baca ratib subuh. Doa majelis ini begitu. Suruh baca Dalailul Khairat, amalan dasar terapi penarik rezeki. Minta apa? Minta ke Mekah, ke Madinah. Wa yassir alaina, tiap hari dulu ziarah haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, mudahin saya berziarah ke tanah sucimu, ke tanah suci Nabi-Mu dengan baca dalail ini saban hari. Itu begitu. Sampai habis salam sholat kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100. Mintanya anterin saya ke Mekah, ke Madinah. Minta itu. Karena itu cara gampang dimudahin jalan rezeki luas. Enggak mungkin kita bisa ke Mekah, ke Madinah kalau kita tidak ada rezeki. Maka itulah kita suruh anak-anak majelis itu baca begitu. Ketahuan mana yang baca, mana yang tidak. Ketahuan. Yang pasti hidup. Kenapa tidak baca dia?
Ini karena saya tidak mau teman-teman majlis itu ngalamin makalah aurat kaum sholihin mesti kita baca. Begitu enggak baca sulit kita untuk menggedor pintu langit. Siapa kita kalau enggak mau dekat sama Nabi? Susah. Maka karena itu supaya kita diberi kemampuan oleh Allah, bacalah aurat daripada kaum sholihin. Mampu punya ongkos buat haji. Kedua, yang lebih dari biaya anak bini selama ditinggal haji. Tadilah gambarannya. Kedua adalah perjalanannya aman. Artinya tidak perang gitu. Kalau terjadi perang di Arabnya, enggak wajib kita berangkat. Lagi perang, namanya tidak amnut thariq. Namanya perjalanannya tidak aman. Begitu, tidak aman. Jadi sehingga saudara, kita diwajibkan haji, perjalanannya aman, waktu untuk berangkatnya cukup lebih biaya untuk ONH dan jajan anak bini. Inilah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Andai kita termasuk orang yang cukup untuk haji, lalu kita meninggal dunia, maka wajib dibadalin. Enggak boleh hartanya jadi warisan dulu, dipotong dulu untuk bayar utang sama Allah, kudu badal haji dia. Kalau sudah mampu. Kalau udah mampu, dengan kita jatuh miskin, kewajiban itu tidak gugur. Kalau tadinya mampu, penyebabnya keteledoran kita. Kenapa waktu duitnya ada enggak nyetor haji? Salah kita sebagai muslim. Begitu. Inilah syarat-syarat wajib haji.